Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Kalian meski belajar di rumah tetap harus semangat dan terus ikuti arahan dari pemerintah dan sekolah untuk kita semua. Meskipun harus kita belajar dari antara ke rumah, tapi insya Allah kalian akan menjadi anak-anak yang sukses. Oke, anak-anakku sekalian, di semester kedua ini kita akan masih membahas tentang pemrograman dan mikroprosesor. Kalau semester yang lalu kita bahas tentang software-nya, di semester kedua kita akan banyak membahas tentang hardware atau perangkat kerasnya, yaitu tentang sistem mikroprosesor dan microcontroller. Namun sebelum itu, aku mungkin sering kali dengar kata istilah sistem digital. Sifatnya di mikroprosesor ini sistem digital hanya sebagai pengantar, dan di pertemuan video pertama ini kita akan bahas tentang sistem bilangan. Sistem bilangan yang sudah kalian lama dikenal adalah sistem bilangan desimal yang digunakan dalam sistem analog. Sedangkan untuk biner, kita menggunakan biner, oktal, dan hexadesimal. Kalian lihat atau perhatikan, bandingkan pada counter ini, membandingkan antara bilangan desimal, biner, oktal, dan hexadesimal. Bahwa setiap counter berjalan, angkanya itu nilainya sama, tetapi angkanya berbeda. Pada bilangan biner itu tertulis hanya ada angka 0 dan 1. Kemudian yang membedakan juga dalam sistem bilangan ini adalah satuan bilangan. Pada bilangan desimal, kalian mengenal satuannya itu dengan yang kata digit. Kemudian ada satuan, ribuan, ratusan, puluhan. Sedangkan pada bilangan biner, kita mengenalnya dengan istilah bit, kemudian ada byte. Maka kalian mengenal ada istilah 1 MB, 1 KB, 1 GB, dan seterusnya. KB itu kilobyte, MB itu megabyte, GB itu gigabyte. Kilobyte itu sekitar 1000 byte. Pada bilangan desimal, yang sudah kalian kenal ya, hanya dari 0 sampai 9. Digitnya, kalau misalnya 4 digit, bobot bilangan ditentukan dari mulai digit 0 sampai ke 3 yang menentukan value atau bobotnya. Mulai satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Ini kita baca hanya bisa menjadi 9.200. Pada biner, angkanya hanya 0 dan 1 saja. 0 itu perwakilan dari low level, 1 itu high level. Bilangan pada bit ke 0 itu sering disebut dengan LSB atau Least Significant Bit, dan pada bit ketiga atau bit yang terakhir itu disebut dengan MSB. Perbandingannya dengan nilai desimal seperti ini, misalnya angka 1011 itu sama dengan 13 desimal. Kemudian bilangan oktal. Bilangan oktal ini angkanya hanya dari 0 sampai 7 saja. Ini bukan bilangan desimal, sehingga kalau misalnya ada angka 10 di oktal tidak sama dengan 10. Sehingga 10 ini kita baca sebagai 1. Kenapa bilangan oktal sebagai bilangan atau dalam sistem digital? Bahwa dalam bilangan oktal ini meringkas 3 bit bilangan biner. Ini setara. Kemudian yang keempat ada bilangan hexadesimal. Hanya aneh dari 0 sampai F. Karena 0 sampai 9 ini adalah miliknya desimal, maka di setelah 9 bukan 10 tapi A, B, C, D, E dan yang miliknya setara dengan 10, 11 sampai dengan 15. Kenapa juga bilangan hexadesimal digunakan dalam sistem digital? Bahwa bilangan hexadesimal ini meringkas 4 bit angka biner. Nanti pada pembelajaran kita selanjutnya di mikroprosesor akan sangat terasa kegunaan dari bilangan hexadesimal ini. Misalnya perbandingannya, kalau angka 0113 misalnya di situ ada 11000101 ditulis cukup dengan E5 2 bit. Selanjutnya, selain sistem bilangan atau bilangan-bilangan tadi, juga ada kode-kode bilangan yang dalam sistem itu nanti dipakai untuk input dan output, khususnya display, baik itu monitor, 7 segmen, dan sebagainya. Yang pertama ada BCD atau binary coded decimal seperti ini, atau bilangan
biner yang mengkodekan hanya bilangan desimal saja. Biasanya digunakan untuk pengkodean pada 7 segmen. Berikutnya adalah kode ASCII yang banyak digunakan di komputer, yaitu American Standard Code for Information Interchange. Ini merupakan kode standar Amerika yang hampir di semua perangkat, baik itu komputer, HP, dan sebagainya menggunakan kode ASCII ini untuk menampilkan karakter-karakter, angka, huruf, ya, tanda baca, bahkan sampai gambar-gambar. Karena di sana ada hampir 255 kode, dan kode-kode ini ada yang kode yang tidak terlihat seperti backspace, spasi, dan sebagainya. Ada kode-kode yang terlihat dan juga kode-kode karakter khusus yang misalnya untuk gambar-gambar. Kode ASCII ini dituliskan dalam 8 bit angka biner atau disingkat dengan 2 digit kode hexadesimal. Ini contoh pengkodean dari abjad kapital dari A sampai Z, ya. A itu setara atau kodenya adalah 41 atau 0100 0001. Nah, seterusnya dari 41, 42 itu B, 43 itu C, 49 misalnya I, 4D itu M, ya. Kemudian 52 itu Z. Dan nanti untuk kode huruf kecilnya juga berbeda. Contoh misalnya kita menampilkan tulisan SMK di layar monitor. Komputer akan menerima data itu 53, 4D, dan 4B. Ya, di monitor tertulis SMK. Inilah maka kenapa data itu kemudian menggunakan satuan byte, ya. Ada 1 kilobyte, ada megabyte, ada gigabyte. Nah, untuk kode ASCII ini silahkan kalian bisa akses di laman bit.ly kode ASCII, dan untuk lebih jelasnya kalian bisa akses di modul yang sudah di-upload di kode. Demikian tentang sistem bilangan dan kode-kode bilangan.